Glowing gitu, Bet. Hitam anjir. Ya gak, emang kenapa sih gue bilang glowing, gak apa-apa. Enggak kan, aku kan orangnya kan selalu sombong. Terus sungguh. Kita taruh di mana, Bet? Oh, minum dulu di mana? Minum dulu ini. Santelin di Nah, sip. Bukan hitam kali, putih tua. putih tulang. Putih tua. Putih tua. Bet, berapa lama tinggal di Ciputat? 8 tahun. Masuk? 2013. Hah? 13. Lo agak gedean soalnya. 2013. Udah kayak jawab pertanyaan yang YouTuber. 2013 sampai 2021 anjir. Mau uang 50.000. Tahu gambar ini? 8 tahun ya? Lama ya? 8 tahun. Lu Ngapain? berapa tahun? Gue dari 2011. 2009. 12 tahun ya, 12. Ngapain di Ciputat, Bet? Apa aja yang bisa dikerjain? Biasanya kuliah kan ya? Base-nya kuliah. Biasanya kuliah. Kuliah, Bang. Apa? Rambut lo bagus gitu, Bet. Kayak ini, kayak lu tahu gak The Guardian of Galaxy? Tahu gak? Tahu. The Guardian of Galaxy. Tahu. Yang punya ini, yang punya panah tuh yang pakai swing, swing. Siapa lupa gue namanya. Tapi ada kan? Iya. Palanya gitu. Gigi. Itu Keren itu. enak tuh kalau dicabut. Ngobrol apa, Ben? Kita Bebas, Bang. Aku mah gini-gini aja. gini. Kuliah, nyambi Aktivitas kerja, kuliah. kuliah, nyambi kerja-kerja palu gada. Kuliah di mana? Di UIN. S2 kan? UIN. S2. Alhamdulillah. S2 di fakultas apa di SPS? Fakultas, Bang. Fakultas. Ngambil prodi Sama seperti sebelumnya, tafsir. tafsir apa? Taksir gadis. Aduh, jangan gitu, ntar ketahuan Pak Yusuf Rahman. Ntar Pak Yusuf Rahman kan, apa nih Ubed? Ntar gue ganti juga nih. Bener, pas besok ke kampus tafsir gadis. Tafsir hadis. Tafsir hadis, Bang. Tapi ilmu tafsir kali kan udah dipisah sekarang. Iya, betul. Sekarang namanya ilmu Al-Qur'an dan tafsir. IAT. IAT. Ya. Apa maksud gua tuh, lo mempelajari itu tuh untuk apa? Kegunaannya untuk apa? Buat pengetahuan pribadi. Jadi dulunya itu Saya coba-coba. Enggak, kalau dulu emang punya basic agama, Bang. Agama apa? Agama Islam. Ya kan agama banyak. Agama gitu ya. Kali aja Konfusius. gue punya basic agama A, Kristen, Hindu, Buddha gitu kan. Iya, agama Islam, pesantren. Dulu sempat kuliah di pesantren 1 tahun. Cuman ya itu kuliah cuman ngabdi doang, nggak niat nerusin. Oh, di mana? Di Surabaya. Gresik. Oh, Gresik. 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 Kenal dirimu. Jumpa dirinya. La 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 la. Nggak apa-apa. Si Gresik, kenal dirimu. Si Gresik, jelas. Dan kayaknya selama 8 tahun tadi ini gak ada cerita apa-apa ya. Nggak ada, Bang. Aku kan Ya lo gimana sih cara bertahan hidup di Ciputat? Kayaknya lo tuh petani di Ciputat. kalau ini ya dasar keyakinan yang selalu ditanemin ini kan sama keluarga itu, kalau kita niatnya pendidikan pasti ada, Bang. Kalau niatnya untuk pendidikan pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Itu kan kayak ini, kayak kata-kata dari Cristiano Ronaldo, Gimana tuh? belanja di Shopee,
Gratis ongkir. Makanya ya nekat aja ke sini. Nekat. Nekat. Naked. Nekat. Itu bugil anjir. Nekat itu apa? Bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Bahasa nekat itu bahasa Indonesia, coy. Oh, nekat tuh. Nekat itu bahasa Indonesia. Jadi Inggris jadi apa itu? Nakal. Nekat itu bugil. Oh, bukan. Makanya gua bugil. Ya telanjang. Kan kebenaran itu masih telanjang. Yes. Banyak kepalsuan di antara kita. Makanya ya ada aja yang ini. Apa hubungannya ilmu tafsir dengan hujan hari ini, ada gak? Hari ini kan hujan dari pagi kayak ada hubungannya kan dengan tafsir hadis? Bagus kan pertanyaan gua. Jadi ada gak sih hubungannya itu antara cuaca ini dengan kajian keislaman lo itu? Jadi Pusing kan? jadi ngomongin kehidupan sih Bang, kalau ngomongin hujan itu. Hujan. Karena setiap kali ada hujan itu ada kenangan dan harapan yang tertinggal. Jangan dulu lo ini ngerayu gombal-gombalin gua masih normal. Pertama gua masih normal. Baik lagi ke lo nekat kan penjemputan, ya nekat penjemputan. Dasar pertama lo yakin bahwa dalam urusan pendidikan Tuhan pasti bersama kita, kan begitu. Kemudian selain nekat apa? Ada gak emang dari awal lo pengen jadi ahli tafsir? Lo tuh ngefans sama misalkan siapa ya? Quraisy Shihab, Hamka misalkan. Kalau dulu mah emang pas waktu di pesantren ya, ini sih ngefans sama Quraisy Shihab. Beberapa kali ngikut kajian nggak sempet. Selama 8 tahun belum pernah ketemu Quraisy Shihab langsung? Belum pernah. Astagfirullah. Via YouTube aja berarti? Ya YouTube. Cuman ya kesini ternyata yang gua wah dengan Quraisy Shihab, akhirnya gua kenal yang lain. Contohnya? Ya, banyak. Ada, kalau di Indonesia kan ada Hamka, ada Abdul Rauf Asingkili dan lain-lain gitu. Dan Tafsir mereka, Sufi kalau nggak salah ya Asingkili. Yes. Sama Hamzah Fansuri itu kan. Hamzah Fansuri itu dari Kalimantan ya? Dari Sumatera juga? Sumatera juga. Jadi ternyata ya gue banyak kenal mufasir dan nggak melulu harus kembali ke Quraisy Shihab. Tapi hebatnya mufasir itu lo bisa kenal dia enggak ya? Iya. Itu kehebatan mufasir ya, gimana sih? Lo kenal dia kan? Iya, ya sama kayak lu gitu. Lo kenal Ibnu Sina gitu. Oh iya, sama. Tapi Ibnu Sina gak kenal. Gak kenal siapa. Makanya gue mencoba kenalan di alam mimpi, Ben. Jadi suatu ketika itu, gue kasih tahu ya, kasih tahu ilmu. Kita ngefans sama tokoh, gitu. Dan tokoh itu udah meninggal, siapapun itu. Yeah. Nah, kita kan kenal, ngefans dan sebagainya. Kemudian ada amalannya. Bagaimana caranya ya? Kalau fisik ketemu fisik nggak bisa, maka jiwa ketemu jiwa, ruh ketemu ruh, akal ketemu akal. Ada doanya. Gue tiap malam waktu pengerjaan tesis, hampir tiap malam gue berdoa begini. Habis sholat kan, gue doa begini. Allahumma baligh ruhi ila ruh ila ruh ibn Sina. Dalam hati, ya Allah, pertemukanlah ruhku dengan ruhnya Ibu Sina. Nah kemudian gimana? Nah seketika itu 3 kali mimpi, ya, 3 kali mimpi, gua hampir nyaris ketemu Ibu Sina. 3 kali mimpi. Nggak ketemu dong? Nyaris ketemu. Pokoknya dalam gambaran mimpi gua, dalam imajinasi mimpi gua tuh, gua ingat betul bahwa gua mau ketemu Ibu Sina dan Ibu Sina ada di rumah. Tapi ternyata apa? Sebelum gue masuk rumahnya Ibu Sina, ada almarhum Pak Faris Pari. Kata Pak Faris Pari, mau ngapain? Mau ketemu Ibu Sina, kata gue. Kemudian kata Pak Faris itu, gak usah, sama gue aja. Dalam hati ya, gue gak bisa protes di situ. Kenapa? Pak Faris juga guru gue.
pembimbing skripsi gua dia itu kan. Itu posisi pas pasca almarhum. Sebelum Pas apa? kok pasti Sebelum. almarhum. Sebelum almarhum dong. Sebelum almarhum. Dia masih hidup Pak Faris ya. Oh, iya. Masih hidup. Nah, sampai sekali udah gue wajarin kan. Malam berikutnya juga sama. Kejadiannya begitu juga. Sampai malam ketiga. Nah, udah malam ketiga dengan cerita yang sama. Gue samperin ke Pak Faris ya, di ruangan Hipius. Pak, kata gue ceritain kan mimpi itu, dan gue pengen ketemu Ibu Sina, pengen ketemu dengan Ibu Sina. Kata gue tuh, kenapa bapak ngeportal saya? Kenapa? Dia gak ada sedikit ucapan pun yang keluar dari Pak Faris kecuali dia senyum tipis. Dan gue pada akhirnya di situ adalah dialog antar Supti gitu. Ngeri gak? Senyum tipis. gue Pak itu mengisyaratkan, adik si Dani akhirnya nanya juga kira-kira kan. Apakah Pak Faris paham Ibnu Sina? No, bukan masalah paham Ibnu Sina atau tidaknya. Ternyata Pak Faris itu dosen semiotik hermeneutik, namun mendalami dunia sufi. Dia kan bergurunya ke Gus Dur langsung waktu itu. Kan dekat ya sama Gus Dur. Sering ke Ciganjur. Nah, kenapa gue percaya bahwa pengetahuan dalam mimpi bisa diafirmasi? Ya, karena gue baca penjelasan Ibnu Sina bahwa salah satu sumber pengetahuan adalah sumber pengetahuan mimpi, dan itu bisa dipertanggungjawabkan, kata Ibnu Sina. Karena pengetahuannya itu bukan lagi mengacu pada, ini kuliah dikit ya. Iya. Bukan mengacu kepada hal-hal yang bersifat mahsusat. Iya. Mahsusat itu objek material, tetapi itu udah ke makulat itu objek akal. Di pengetahuan ali, pengetahuan yang luhur. Iya Kak, gini sih Bang, gue mau nginterupsi. Ya. Beberapa kali gue itu sempat neliti sih terkait ini kan pengetahuan mimpi ya, ro'afil manam. Kan ada kaitannya juga pengetahuan intuitif gitu kan. Nah, ternyata dalam kajian barat itu mimpi itu masih ada sangkut pautnya dengan pengetahuan kita ya. Neuroscience. Yes. Ada pengetahuan kita yang memorize, yang teringat kembali. Cuman ketika beberapa kali lu itu menceritakan pengalaman mimpi, apalagi lu menemukan seseorang yang dia itu nggak tahu siapa ayah lu waktu itu yang nyeritain si Rahma, terus siapa lagi itu jadi suatu hal yang akhirnya ya gue juga harus bisa mengafirmasi bahwa kebenaran itu memang ada gitu loh, sesuatu itu memang ada gitu. Ya lambat laun gue juga bisa mempercayai itu. Sebelumnya mah kagak Bang, semenjak gue berarti itu bukan interupsi dong, menguatkan. Yes. Gini Ben, cara berpikirnya itu ini pengetahuan langka. Pertama itu kan mendapatkan sebuah gambaran yang utuh dari mimpi itu kan sebuah yang langka dalam sistem epistemologi. Apalagi itu bersifat individual. Tapi coba yang lumrah ya, yang bersifat scientific. Lo tahu bahwa air itu merupakan senyawa dari hidrogen dan oksigen? Yes. Ya, tahu itu. Iya, tahu. Pengetahuan itu ada di lo kan? Tahu. Semua orang membenarkan itu. Iya. Tapi apakah semua orang pernah melihat hidrogen dan oksigen? Enggak, harus menggunakan alat. Tapi kenapa orang-orang itu percaya bahwa dan itu kan hanya diwakili oleh ilmuwan doang kan? Ilmuwan berapa orang sih di lab yang bisa mengurai hidrogennya ada 2, hidrogen, oksigen, bisa menghitung senyawa, ya. Kan begitu. Artinya kan itu pengetahuan subjektivitas dari si pengamat. Iya. Kemudian kenapa lo yang nggak mengamati mengiyakan pengetahuan itu? By data nunjukin. Yes, I know by data. Tapi secara penglihatan, secara pengamatan, siapa yang mengamati? Yes. Yang lo tahu orang kan lain. air. Ya. Yang lo tahu kan air kopi, air hujan, air kelapa, Air itu. Nah, sama gue tuh pada akhirnya orang melihat kuntilanak, orang melihat hantu dan sebagainya. Sebenarnya itu pengetahuan kalaupun dilihat secara berjamaah itu bakal menjadi objektif.
Sayangnya secara Individu. individual. Nah, secara individual tuh sama seperti tadi, seorang pengamat mengamati hidrogen dan oksigen. Dan lo gue yakin lo nggak pernah mengamati itu. Enggak. Tapi kenapa lo yakin bahwa air itu terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen? Artinya Konsep, pengetahuannya itu diwakili. Iya. Nah, pengetahuannya itu pengamatannya, observasi ya diwakili oleh seseorang. Nah sayangnya maksud gue tuh dalam pengetahuan yang seperti mimpi, kita belum mengiyakan secara berjamaah apa yang dilihat oleh dia. Itu sama seperti penglihatannya Nabi. Nabi dapat wahyu, kan nggak semuanya mengiyakan. Sama kayak penglihatannya Sasuke gitu. Penglihatannya Sasuke terhadap batu. Saringan. Oh saringan, ya saringan. Oh, berat ya? Oh, Berat. Tapi itu ilmu. Iya. Tapi maksud gua tuh tadi kan kalau secara objektif, subjektif, pengetahuan fenomenologis, pengetahuan yang rasional, pengetahuan yang empiris, gitu kira-kira itu bisa didebatkan. Tapi itu gue hanya memberikan sebuah analogi bahwa sekalipun yang objektif empiris, ternyata tidak semua orang mengalami. Iya. Tapi kenapa semua orang membenarkan? Itu jadi problemnya. Lo juga bisa ngejelasin itu. Akhirnya by data, Iya. taklid. Ya, taklid. Otomatis itu juga termasuk ilmu pengetahuan, dong. Ya tadi bahwa orang ingin kebenaran yang bersifat valid, kebenaran yang objektif, kebenaran bersama. Ternyata sekalipun kebenaran bersama, namun demikian pengamatnya cuma satu, cuma beberapa. Gitu. Terkecuali kalau misalkan seluruh dunia bawa Microsoft atau apa? Teleskop. Teleskop yang itulah ya Mikroskop. Microsoft Word. Ngamatin otak lu. Iya, ngamatin orang. Nah, udahlah begitulah ya intinya ya. Balik lagi tekad pertama. Yang kedua itu inspirasi dari Quraish Shihab yang belum ketemu. Dan gue sarankan nanti lo ketemunya biar mimpi aja, itu bisa kan gitu. Apa poin 3 lo ke Ciputat? Dulu kalau dulu cukup itu aja sih. Kalau dulu Sesederhana cukup itu. Sesederhana itu. Enggak ada senior gue di sana atau enggak. enggak. Kalaupun toh dulu kan karena ada Mufli ya, makanya gue itu tektokan sama Mufli. Kalaupun toh bukan Mufli ya sama orang itu gitu. Kalaupun toh nggak ada ya tetap gue bakalan di Ciputat gitu bang. Kurang lebih seperti itu. Cuman kalau sekarang itu beda bang. Jadi